Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, dengan penuh kerinduan kami untuk memuliakan namamu serta mendengar sabda firman Tuhan. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur. Biarlah ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Oleh karena kami tahu hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang semakin jahat. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan kami, tetapi sertailah kami di dalam setiap langkah kaki kami bersama dengan keluarga. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang senantiasa Tuhan tuntun kami boleh berjalan di dalam jalan benar dan selamat yang Engkau sudah siapkan dan tetapkan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami telah siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi yang indah kita punya tema adalah orang tua. Adalah satu tema yang gampang sekali Anda akan terima, Anda akan resapi, dan Anda mampu melakukannya. Oleh karena setiap Anda dan saya mengalaminya. Yaitu mungkin hari ini Anda adalah sebagai orang tua tersebut, atau Anda juga ternyata adalah anak yang punya orang tua. Kita akan melihat lebih dahulu seberapa penting posisi orang tua di hadapan Tuhan, seperti apa yang ditulis di dalam Alkitabnya, sehingga Anda dan saya akan meneladani apa yang Tuhan mau. Anda posisikan orang tua di dalam hidupmu seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, kita lihat lebih dulu Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-16 tentang orang tua, yaitu bapak dan ibu kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini ternyata tertulis di dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah yang selamanya manusia sebelum ada perintah ini belum ada perintah Tuhan yang lain, yaitu perintah yang maha penting yang diberikan oleh umat, yang diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia lewat Nabi Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan bawa 2 loh batu, naik ke atas gunung, ditunggu oleh Tuhan. Musa ngobrol dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Kemudian dengan jari Tuhan sendiri dia menulis perintahnya yang jumlahnya 10. Ini adalah perintah yang kelima dari 10 perintah tadi. Kemudian dia tulis dengan jarinya sendiri, dan setelah selesai mendadak Tuhan bilang sama Musa, Musa, lihat itu umat Israel yang ada di bawah gunung telah membuat hatiku kecewa, sebab mereka sedang buat patung anak lembu emas yang disembah oleh Israel,
kemudian diakui oleh Israel bahwa inilah Allah yang telah membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa dengan 2 loh batu yang sudah ditulis oleh Allah dengan jarinya sendiri itu turun dari gunung. Dengan emosi, dengan amarah yang menyala-nyala, Musa membanting 2 loh batu ini hingga pecah. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, buat 2 loh batu lagi yang baru, sama seperti yang pertama. Kemudian kamu kembali naik, jumpai aku di atas gunung. Musa naik lagi, 40 hari 40 malam lagi, tidak makan tidak minum. Dan kemudian kembali Tuhan menulis 2 loh batu yang baru dengan jarinya sendiri. 10 perintah Allah, salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, artinya apa? Artinya 10 perintah Tuhan itu menurut Tuhan ini maha penting. Sampai-sampai Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha agung itu berkenan menulis 10 perintah Allah ini 2 kali. Yang pertama pecah, buat baru, dia tulis lagi dengan jarinya sendiri. Artinya 10 perintah Tuhan ini adalah perintah yang maha penting, yang tidak pernah bisa dibatalkan. Sampai dengan dia berkata, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada 1 titik 1 koma dari hukum-hukumku. Yaitu yang dimaksud oleh Tuhan adalah yang 10 perintah Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tahu bahwa perintah ini penting, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kata supaya Anda boleh garis bawahi, itu adalah janji berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap Anda dan saya yang bisa menghormati ayahnya dan ibunya dalam arti yang luas, yaitu memelihara mereka, membahagiakan mereka, sampai dengan menghantar bapaknya dan ibunya, orang tuanya pulang ke surga dengan bibir tersenyum. Jadi bukan cuma berlaku santun terus tidak belonjo, bukan. Ya, hati-hati saudara ya. Mek muntah mantuk tapi gak pernah ngekei duit, ya ta. Syukur-syukur, ya ta, bisa bawa masaane ibunya, ya ta. Bukan itu. Yo blonjo, yo dengan kasih, yang ngopeni, sampai dengan mendampingi beliau di tengah-tengah kelemahan fisiknya, sampai mereka itu pulang ke surga dengan bibir yang tersenyum. Dijanjikan 2 berkat otomatis. Ini janji supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ini adalah janji dari Tuhan yang secara otomatis Anda dan saya akan terima berkat yang luar biasa. Di samping keadaan hidup kita di mana saja dalam keadaan baik, rezeki lancar, semua dicukupkan, dan kita diberi kekuatan dan kesehatan hingga menikmati lanjut umur. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian orang-orang itu mulai bertanya kepada saya, Pak Roni, bukankah pasangan hidup ini adalah orang nomor 1 di dalam kehidupan saya? Lebih utama yang mana, orang tua dengan pasangan hidup saya? Saya bilang sama mereka yang masih muda di dalam usia,
kemudian baru saja menikah, mungkin diberi anak 1 atau 2, masih keluarga muda, saya bilang tidak salah pasangan hidupmu itu adalah orang yang menjadi nomor 1 di dalam hidupmu. Tetapi ketika Anda bertanya kepada saya, mana yang lebih diutamakan, orang tua atau pasangan saya? Jawab saya adalah sesuatu yang sederhana, kembali ke Alkitab. Suami dan istri terikat oleh hukum Tuhan lainnya, bahwa kamu bukan lagi 2, tetapi kamu 1. Artinya suami istri ini menjadi 1. Maka silakan suami yang sebagai kepala rumah tangga itu ngajak istrinya bersama-sama menghormati bapak ibu kandungnya barengan. Tidak boleh yang laki saja, kemudian yang istri karena tidak setuju tidak menghormati, tidak dapat berkat, gak sido berkatnya. Yang pertama, istrinya diajak jadi 1 menghormati papa mama kandung dari suami. Monggo supaya adil, kembali suami sebagai kepala rumah tangga yang menjadi 1 dengan istrinya, mengajak istrinya menghormati, mengasihi mertua yang laki, yaitu bapak ibu kandung istrinya. Beres. Saudara, hati-hati ya. Terkadang anak itu ngomongnya enak. Ya, karena kita sudah punya keluarga sendiri, ya terkadang kami membantu papa mama. Kata membantu ini apa? Sakwelase, betul tak? Tidak pernah ada orang tua yang bilang, yo aku kadang cuma ngamati anakku, yo bantu ben urip. Tidak ada, saudara. Betul? Suami istri papa mama punya anak 5, 10 itu berusaha oleh kedua orang tua dientas nih. Tidak pernah dia ngomong, ya wis pokoknya enak yo mangan sak mangan nih ya. Dia mata-mati pokoknya yo jek urip, masih kuru-kuru, urus yo ben, tidak pernah. Tapi kedua orang tua kita selalu berjuang untuk kita. Semasa dia ada di dalam kandungan rahim ibunya, mereka sudah berjuang untuk kesehatan bayinya, untuk keselamatan bayinya. Begitu nanti lahir, yang sudah dipikirkan apa? Masa depan anak-anaknya. Dan saudara, oleh karena itu hati-hati. Ketika seorang anak yang sudah memiliki masa depan atau penghasilan harus kembali ingat bahwa mereka adalah orang yang setelah berjuang sehingga hari ini ada kalian. Untuk apa? Untuk janji Tuhan ini tadi. Ini perintah. Dan Tuhan memberikan perintah sekaligus Tuhan tahu manusia lek diperintah, lek gak dikasih upah kurang semangat. Betul ya, dasar menungso, betul enggak? Iya. Wong kadang diundang rapat aja, pendeta-pendeta di desa itu masih telepon, Pak ada duit transportnya ndak? Ayo takoki, tanya Bapak Gembala ini ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak dikasih dengan upah, seringkali manusia tidak semangat. Dan Tuhan sengaja menyediakan upah yang istimewa untuk saudara dan saya, karena Tuhan berkesimpulan menempatkan orang tua itu istimewa di hati dia. Saudara, keistimewaan ini mari Anda amati ya. Upahnya tadi lanjut umurmu, keadaanmu baik. Jika anak hormat, ngopeni, anak bakti kepada kedua orang tua, hadiahnya itu upahnya 2.
Sekarang kalau saya bakti kepada Tuhan yang menjanjikan, saya dapat apa? Supaya Anda tahu bahwa orang tua ini istimewa di hati Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ya, hadiahnya tadi upahnya 2. Lihat sekarang. Judul bacanya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya apa? Lanjut umurmu, sama dengan yang pertama tadi, ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, artinya apa? Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya bahwa orang tuamu itu istimewa di dalam hatiku. Sampai-sampai orang tuamu itu tak tempatkan pada posisi yang sama dengan aku. Kalau kamu takut dan menghormati aku di dalam hidupmu, tak kasih upah yang sama dengan kamu takut dan bakti kepada kedua orang tuamu, sama. Oleh karena itu saya prihatin ada pendeta yang berkhotbah, dan sudah saya bahas di video YouTube saya. Dia menyampaikan khotbah yang keliru. Dia bilang ada isu yang kedua, yaitu persepuluhan boleh nomor 2. Yang pertama adalah keluarga. Kalau Anda punya keluarga lagi susah, orang tua lagi susah, lagi sakit, ajaran ini bilang berikan kepada orang tua lebih dulu. Pendeta ini protes. Dia bilang kelihatannya baik tetapi tidak benar. Sebab pendeta ini ingin menyampaikan, saudara, bahwa persepuluhan tetap harus yang pertama. Papa mama yang sakit, yang lagi susah, urusan belakangan. Saudara, khotbah ini salah karena pernah diprotes oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kalau duitnya pas-pasan sudah dipersembahkan ke gereja, papa mamanya butuh obat, pertanyaannya kan gampang, apakah gereja selalu siap bantu orang yang butuh obat? Sedangkan saudara, Yesus yang adalah Tuhan menempatkan orang tua itu pada posisi yang hampir sama dengan dia, sehingga upah yang diberikan kepada saudara dan saya itu sama. Oleh karena itu saudara, kita melihat bahwa orang yang biasanya hidupnya bakti kepada orang tuanya, selalu hidup keluarganya itu diberkati oleh Tuhan. Itu survei yang sudah terbukti. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita juga ingin melihat bagaimana sih pandangan para rasulnya. Kita ambil salah satu contoh, yaitu Rasul Paulus. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Saudara lihat, kenapa Rasul Paulus bisa berkata sama? Jelas yang namanya rasul, yang namanya nabi itu harus berbicara kembali kepada sumbernya, kepada perintah Tuhannya, tidak boleh nyimpang. Tidak sama seperti zaman sekarang, pendeta terkadang khotbah tidak kembali kepada ayat bacaannya, ngomong ngalor ngidul, sehingga orang yang ngerti Alkitab bilang iki gene iwake, iki mek bumbu tok ini, gitu, ngerti sih? Harus balik kepada sumber asalnya, yaitu dia bilang ini perintah Tuhan agar supaya lanjut umurmu dan keadaanmu bahagia. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan Musa, nabi? Kita lihat sekarang Markus pasal 7 ayat yang ke-10, apa yang dikatakan oleh Musa di sana tentang perintah yang satu ini. Markus pasal 7 ayat yang ke-10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Nah, saudara lihat, ditambahi oleh Musa dengan kesimpulan hormat tetap, karena Musa juga ngambil dari sumber firman Tuhan yang sama, yaitu dari Allah sang pencipta langit bumi dengan segenap isinya, yang telah menulis dua loh batu dengan jarinya sendiri. Ditambahkan di situ, karena Musa adalah seorang pemimpin, dia menjatuhkan sebuah sanksi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Oleh karena itu, anak yang hidupnya tidak pernah bakti dengan orang tua, survei membuktikan hidupnya pasti di dunia itu banyak menghadapi persoalan, kesulitan dan halangan. Saudara, dan ini betul. Bukan cuma orang Kristen yang membuktikan, tetapi semua umat manusia itu membuktikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kata mengutuki itu bisa juga sambat yang diucapkan. Terkadang ngopeni orang tua di tengah kesulitan ekonomi, sambat itu sebetulnya wajar, saudara. Tetapi kalau bisa jangan sampai keluar dari mulut, lidah, bibir kita, di batin aja. Dengan kalimat yang benar Anda boleh bersuara, bilang sama Tuhan, Tuhan mampukan aku bisa merawat kedua orang tuaku di tengah-tengah kesulitan ekonomiku. Jangan terus bilang, waduh Tuhan, bapak ibu ini gaya beban tok lah, ini tidak boleh, saudara. Ini mengutuki, saudara, ya. Padahal kedua orang tua kita tidak pernah menjadikan diri kita beban untuk mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang terakhir kita ingin tahu bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang orang tua. Saudara, Matius pasal yang ke-19, Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-16. Saya bacakan sampai 19 dulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya pemuda yang kaya ini sadar bahwa hidup kekal itu penting. Penting sekali. Walaupun zaman sekarang banyak orang yang hidup dengan hidup kekal sama duit sak gudang, milih duit sak gudang, saudara. Zaman sekarang, yang penting nyekel duit, happy. Urusan besok dihakimi, urusan besok, kan begitu ya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa Tuhan Yesus juga ngomong hormatilah? Di
dia yang adalah anak Allah kembali kepada sumbernya. Tidak boleh tidak kembali kepada sumbernya. Kecuali pembicara zaman sekarang kendel banget, tak balik nang sumbernya, ngarang cerita diri. Ini kembali ke sumbernya. Tetapi oleh karena dia adalah Allah yang maha kasih, dia tambahi seperti Musa tadi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara bisa mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, maksudnya Tuhan kepada papa mama harus lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Karena diri kita itu harus hormat. Berarti papa mamaku ditempatkan oleh Tuhan di atasku. Aku yang harus datang menghormati dia. Kalau orang lain tak kasih, aku harus mengasihi lebih kepada kedua orang tuaku dari sesama yang lain. Tetapi zaman sekarang ada banyak drama Korea, betul saudara. Kalau di hadapan jemaat di gereja, wah begitu ada kakek-kakek, nenek-nenek yang jalan kesulitan, yang muda itu datang menuntun saudara. Ya. Bapak ibunya ngeliat tuh nelongso kadang. Walah nak wong liya mbok tuntun, bapak ibu orang pernah mbok tuntun, betul saudara. Paham ya? Ya, drama Korea saudara. Ya. Turun dari mobil dibuka pintu, wih kelihatannya arif sekali, wih dituntun, hati-hati yang hati-hati. Waduh ya. Bareng nonton ibu kesandung diseneni malah. Ibu di mata nih gak delok itu enak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang dimaui oleh Tuhan Yesus, supaya Anda dan saya mengerti sesama yang lain harus kau kasih seperti dirimu sendiri. Kalau kamu sudah bisa lakukan itu, berarti kamu tahu bahwa papa mamamu yang harus kau hormati, aku tempatkan di atas kamu, di atas sesama yang lain. Tidak usah gaya sama orang tua yang bukan bapak ibunya sendiri. Balik ke bapak ibunya sendiri, lakukan di dalam internalmu sendiri, baru keluar. Nah saudara, ayat selanjutnya 20-21, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Dia bukan bilang kamu tidak selamat loh, tidak loh. Orang ini Tuhan Yesus sudah acungi jempol, kamu hebat loh. Tetapi karena orang ini ingin mendapatkan yang lebih, Tuhan Yesus bilang, jika kamu ingin sempurna, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, akhir bacaan itu anak muda yang kaya ini meninggalkan Tuhan Yesus karena persyaratannya terlalu sulit, harta bendanya terlalu banyak, dan orang ini masih punya keterikatan hati kepada harta benda tersebut. Nah saudara, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Garis bawahi kata-kata orang-orang miskin tadi, garis bawahi juga ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kok seperti itu? Nah saudara, ternyata ada satu rahasia yang ada di dalam Matius pasal 25, saudara. Matius pasal 25. Saya bacakan mulai ayat 31 sampai 34 dulu, bahwa ini adalah upah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada orang kaya tadi, yang juga dijanjikan kepada saudara dan saya, jika Anda bisa melakukan model persembahan yang satu ini.
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34 ini upahnya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya, yang domba di sebelah kanan itu yang akan diberkati dengan keselamatan dalam hidup kekal di surga. Alasannya apa? Ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jelas yang lapar ini orang miskin, begitu John. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku punya besar, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. A-nya huruf besar. Artinya, buat siapapun yang bisa punya hati yang peka terhadap penderitaan sesama yang lain yang harus dikasih seperti dirimu sendiri. Orang-orang miskin tadi, Yesus Kristus Tuhan bilang, sesungguhnya kamu sudah lakukan untuk aku. Dengan arti kata lain, Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya, aku Tuhan, aku Yesus Kristus adalah yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang butuh tumpangan, yang ada di penjara. Itu aku. Saudara, nggak sulit kan kita membagikan kepada mereka-mereka yang mengalami kesulitan hidup? Sebab Yesus Tuhan bilang, justru ketika engkau melakukan persembahan, ucapan terima kasih, persembahan kasihmu kepada Kristus, itu oleh Tuhan Yesus akan diterima langsung dengan kedua belah tangannya. Sebab yang kau lakukan itu sesungguhnya engkau sudah lakukan untuk aku, hanya huruf besar. Dan saudara, kalau saudara bisa lakukan ini kepada sesama yang miskin, yang harus engkau kasih seperti dirimu sendiri, maka saya yakin engkau akan memperlakukan kedua orang tua kandungmu melebihi daripada mereka. Sebab orang tua punya posisi yang maha penting di hati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji akan memberkati setiap Anda dan saya yang hidupmu berbakti kepada kedua orang tua dengan dua janji berkat sekaligus, yaitu engkau akan menikmati panjang umur dan engkau akan diberkati dengan keadaan baik bersama keluarga di dalam kehidupan ini. Amen. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk Anda dan saya. Haleluya. Amin.